Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama-sama di dalam merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena Engkau menganugerahkan hari yang baru kepada kami semua. Dan sebelum kami masuk kembali dalam seluruh aktivitas kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan renungkan. Kami mohon pimpinan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan hari ini, hidup Kristen bukan teori, tetapi tindakan. Di dalam bacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 8-12 berbunyi demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya di dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 ini, Petrus menuliskan serentatan nasihat bagi Kristen untuk hidup di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan di dalam keluarga. Sekali lagi ia menandaskan dalam tanda petik kepada kamu semua untuk memiliki ciri-ciri hidup Kristen yang akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, dalam hubungan antar sesama saudara seiman maupun bukan Kristen, harus mewujudkan sikap menandakan bahwa ia adalah murid Kristus. Meskipun sebagai perantau, orang di sekitar kita harus bisa merasakan berkat yang telah kita terima dari Tuhan dan menikmati hidup bersama dalam keharmonisan dan kekeluargaan. Inilah Kristen yang bukan hanya berteori, tetapi bertindak. Kutipan Petrus dari Mazmur 34 diawali dengan kata sebab, menunjukkan bahwa kutipan tersebut sebagai dasar dan alasan dari nasihat-nasihatnya di ayat 8 dan ayat 9. Siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan mengganjar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungkanlah bahwa apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar dan mencintai hidup. Apabila hubungan sesama diwarnai konflik dan kepahitan, mintalah ampun kepada Tuhan dan saling mengampuni. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, terkhusus dalam menjalani hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dan apapun yang kami kerjakan di hari ini. Biarlah Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, yang berjalan di depan kami dan memberikan kami kekuatan dan semangat supaya bisa melewati hari ini dengan sukacita dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.